Pemirsa, debat perdana Selasa malam masih menjadi sorotan publik dan tim sukses masing-masing capres. TKN merasa Prabowo diserang oleh Anies Baswedan dalam debat. Ada sejumlah pernyataan Anies yang kemudian dikritik oleh TKN, diantaranya soal oposisi dan etika. Kita akan mengulasnya bersama juru bicara Timnas Amin, Teguh Juwarno, dan analis politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore Pak Teguh, selamat sore Mas Dimas. Selamat sore. Oke, saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, bagaimana Timnas Amin menjawab kritikan yang disampaikan TKN, terutama ini mengenai pernyataan Anies soal Prabowo tidak tahan menjadi oposisi? Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau kita cermati secara objektif, apa yang disampaikan oleh calon presiden Anies Baswedan itu adalah sebuah fakta hari ini terkait dengan kondisi demokrasi di tanah air, yang ini dicirikan dengan fakta betapa indeks demokrasi kita turun, indeks kebebasan ekspresi kita turun, dan fungsi oposisi atau check and balances yang kita harapkan terjadi ini tidak sepenuhnya berlangsung di akhir-akhir ini. Faktanya, misalkan secara sederhana kita sampaikan bahwa parlemen yang jelas-jelas adalah dipilih oleh masyarakat untuk mewakili suara atau kedaulatan rakyat. Kita tahu sekitar 81%-an semuanya adalah mengamini keputusan-keputusan eksekutif. Padahal kita melihat ada keputusan-keputusan eksekutif yang di mata masyarakat perlu dikritisi. Misalkan terkait dengan beberapa kebijakan atau undang-undang yang akhir-akhir ini diselesaikan dengan sangat cepat tanpa melibatkan partisipasi publik yang cukup gitu. Nah, kembali kepada persoalan debat tadi, yang disampaikan oleh calon presiden Anies Baswedan itu adalah fakta-fakta. Beliau tidak ada menyampaikan sisi yang sifatnya menyorong personal atau tidak, misalkan terkait bahwa Pak Prabowo tidak tahan berada dalam oposisi begitu. Ini kan juga pernyataan Pak Prabowo sendiri ketika wawancara dengan salah satu program alumninya Metro TV, Mbak Najwa Shihab kan. Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa 20 tahun bisnis saya mandek karena saya tidak berada di kekuasaan gitu. Jadi sebenarnya ini adalah menjahit saja dan kemudian menghadirkan kepada publik, kepada masyarakat, untuk kemudian dengan harapan masyarakat secara objektif menilai siapa calon presiden yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Negeri yang demikian besar, yang tentu kita harapkan bisa dipimpin dengan orang yang betul-betul terbaik. Oke, bagaimana kemudian dengan dalih mengenai ini adalah proses rekonsiliasi ataupun demi rekonsiliasi, Pak Teguh? Kita bisa perdebatkan itu karena pada akhirnya kalau benar itu persoalan rekonsiliasi, tentu kita harus menarik mundur. Kemarin Mas Anies mengajak orang tua Harun Al-Rashid sebagai salah satu korban dari kerusuhan pasca pemilu, di mana pada saat itu demo, terus kemudian aparat penegak hukum membuat penindakan yang mengakibatkan korban. Dan bukan cuma satu orang Harun Al-Rashid yang meninggal, ada kurang lebih dalam catatan kami sekitar 10 orang yang di Jakarta. Kita lihat pada saat itu aparat melakukan penindakan represif. Salah satu hal itu, apakah kemudian itu ada penyelesaian? Itu satu hal. Kemudian pada saat itu yang dijadikan argumen bergabung kepada eksekutif atau kepada kekuasaan adalah untuk menghilangkan polarisasi antara, kita sebut saja, cebong dengan kadrun. Apakah kemudian itu juga berakhir? Karena kita tahu pihak-pihak yang mengamplifikasi atau istilahnya yang membuserkan keterbelahan itu juga tetap dibiarkan. Ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Mas Anies ketika beliau memimpin Jakarta. Sebelum jadi, beliau kurang apa dibulinya kan, tetapi begitu beliau sudah jadi, beliau merangkul semuanya sehingga polarisasi tidak terjadi di Jakarta selama 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur. Mas Dimas, pandangan Anda soal adanya perang narasi nih pasca debat berlangsung? Iya, terima kasih Mbak Rara. Saya pikir itu wajar, justru itu yang kita harapkan. Jadi para pendukung tiap-tiap capres ini, khususnya juga para pendukung capres nomor 2 ya, itu jangan buru-buru melihat bahwa secara
antipati ya terhadap perdebatan yang tajam dan sangat terbuka. Saya justru menguji ya KPU dan tiap kandidat yang berhasil menghadirkan tontonan yang menurut saya dibutuhkan oleh rakyat untuk menyaksikan secara lebih tajam, lebih terbuka ya, dan kemudian itu bisa mengundang partisipasi, ketertarikan, namanya political attractiveness dari potensial voters. Gitu. Dan di situ seperti saya sampaikan ketika kita diskusi di acara yang sebelumnya, bahwa ini muncul semua tuh, bukan hanya isu tapi juga gimmick, emosi, ya, lalu kemudian bagaimana cara merespon, dan itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Gitu. Bagaimana ini kan pemimpin negara, pemimpin bangsa, national display. Dia harus betul-betul bisa mengendalikan emosi, dia harus tahu apa yang dia bicarakan, dia harus pelihara gestur, ya kan, dan dia harus tunjukin memang betul-betul otentisitas ide dia dan bagaimana komitmen dia, ownership dia terhadap isu yang dia gagas dan dia luncurkan. Karena seorang pemimpin yang dipegang kan adalah komitmennya dalam bernegara, dalam berbangsa. Dan saya pikir dalam konteks itulah etika yang harus kita ukur, itu adalah etika bernegara. Karena kan ini isu debat pertama ini tentang bagaimana isu penegakan hukum, demokrasi, kebebasan sipil, pelayanan publik dan seterusnya. Di sini menurut saya mengapresiasi capres nomor urut 1 Mas Anies Baswedan yang menurut saya secara artikulasi, gagasan, visi dan bagaimana beliau itu menyampaikan secara jelas ya kepada publik. Dan menurut saya itu clear gitu dan cukup membahagiakan kita, karena hari-hari ini sesungguhnya yang dirasakan oleh publik bukan hanya persoalan demokrasi kita yang sedang sinking atau sedang menggerus, tapi juga adanya rasa keadilan masyarakat yang tersentuh, yang tergugah ya akibat dari tadi itu. Ini ada etika bernegara, lalu kemudian ada pilar-pilar bernegara, hukum dan seterusnya, itu yang kemudian diutak-atik sedemikian rupa untuk kemudian apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan penting banget. Ini kita negara hukum bukan negara kekuasaan, bagaimana hukum itu tetap menjadi supreme, menjadi rujukan dari secara adil ya, itu diimplementasikan. Dan itu yang menurut saya isu besar yang harus kita tanamkan, bahwa ini ada debat pilpres terkait dengan topik tersebut. Dan saya pikir Anies Baswedan itu memberikan narasi yang cukup kokoh di sana. Oke. Kembali ke Pak Teguh, berbicara mengenai etika, ini TKN juga menyinggung soal etika, terutama terkait majunya Anies sebagai calon presiden. Bagaimana kemudian jawaban dari Timnas Amin? Mas Ogi, terima kasih yang sudah memberikan apresiasi dan penilaian yang objektif. Terkait dengan majunya Mas Anies, ini juga sesuatu yang menggelitik kalau kemudian kita ungkit. Pertama, itu terjadi di tahun 2017, di mana kita berbicara, konteks Mas Anies berbicara adalah, atau kalau kemudian dalam sebuah sequel waktu, kurun waktunya adalah 5 tahun terakhir, yang tadi saya katakan dicirikan dengan berbagai fakta tentang indeks demokrasi kita yang turun, indeks kemudian kebebasan pers juga turun, bahkan kemudian di tahun 2022 kita tahu ada survei bagaimana 60% publik merasa bahwa sekarang untuk berpendapat saja takut gitu. Jangan lupa Bapak sekalian, Kak Rara, bahwa pada tahun 2014 Pak Prabowo juga mendukung Pak Jokowi menjadi calon presiden loh. Iya kan? Yang artinya kalau kita lihat secara objektif, Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi untuk maju ke gubernur begitu. Itu juga sebuah kenyataan bahwa bukan konteks itu yang kita bicara dimaksudkan oleh Mas Anies. Yang Mas Anies maksudkan dalam konteks bagaimana demokrasi yang sehat, bagaimana pentingnya ada checks and balances gitu. Jadi bukan soal kemudian kalau nggak ada demokrasi Anda tidak bisa menjadi gubernur. Oh tidak seperti itu. Untuk menjadi seorang gubernur ada syarat-syarat kan. Kalau istilahnya syarat minimal dukungan dari partai politik, kemudian tentu saja pada akhirnya berkontestasi dan kemudian mendapat dukungan publik begitu. Justru pernyataan tersebut mengandung sebuah konsepsi yang berbahaya ketika melihat bahwa untuk menjadi seorang katakanlah kepala daerah ataupun kepala negara itu, bahwa itu adalah sepenuhnya domain partai. Menurut saya itu pernyataan yang berbahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya itu sama saja dengan tidak menghormati esensi demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Jadi kita ingin kembalikan, atau Pak Anies Baswedan ingin mengembalikan, memberikan pendidikan politik yang tentu saja ini dalam debat kemarin lahir dari
ketiga kontestan, pendidikan politik yang baik sekali kepada publik, di mana kemudian kita bisa melihat siapa yang negarawan dan siapa yang kemudian ternyata hanya sekedar seorang politisi semata. Oke, Mas Dimas tanggapannya? Ya, jadi begini, yang kita harus pahami bahwa orang maju atau tidak untuk dipilih atau memilih itu kan hak konstitusi, ya, seorang warga negara, yaitu melekat. As long as tentunya sesuai dengan lagi-lagi aturan perundang-undangan yang ada, ya kan. Dan di situ tidak ada ditekuk-tekuk hukum itu, tidak dimanipulasi, ya, hanya untuk kepentingan kekuasaan. Jadi selama dia sehat, mental, akal, jasmani, selama tidak pernah kriminal, ya, dan tidak melanggar undang-undang, maka seorang warga negara itu berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan. Dan saya membaca sebenarnya kalau orang menyatakan menyoroti ya komitmen Anies Baswedan yang pernah menyatakan tidak akan maju, ya, itu konteksnya kan Pilpres 2019. Ketika itu justru popularitas Anies juga sangat tinggi loh. Itu ketika pasca Pilgub. Dan menurut saya yang saya baca komitmennya itu adalah ketika Pilpres 2019 dan Anies sudah memenuhi itu gitu ya. Dan pasca periode pertama lalu kemudian Partai Nasdem mengusung untuk menjadi capres, itu kan sebuah kenyataan politik juga dan itu sesuai prosedur demokrasi yang memang berlaku di negara ini. Artinya tidak ada yang salah dengan itu. Jadi bukan kaitannya isu etika bernegara itu bukan kaitannya di situ kalau menurut saya, tapi adalah etika bernegara itu dalam konteks perdebatan Pilpres pertama kemarin itu adalah bagaimana setiap warga negara itu menghormati hukum, jangan ditekuk-tekuk seperti kejadian Mahkamah Konstitusi kemarin misalnya. Itu kan dugaan publik besar ke arah sana sehingga kemudian terjadi Majelis Kehormatan MK. Nah, itu satu hal. Yang kedua menurut saya yang juga harus kita lihat adalah bagaimana rakyat tadi menarik yang kata Mas Teguh tadi bahwa yang penting ini rakyat jangan merasa takut untuk berdemokrasi. Kita harus lihat fase Jokowi pertama dengan fase Jokowi kedua lalu kemudian terjadi proses menjelang Pilpres di mana kemudian ada kecenderungan ya negara dalam hal ini rejim untuk terlibat ingin cawe-cawe dalam proses politik jelang Pilpres dan Pilpres itu yang dirasakan oleh publik. Dan itu yang menurut saya sorotan dari paslon nomor 1 Anies Baswedan ya capres yang melihat bahwa demokrasi kita sedang sinking dan itu menurut saya itu dirasakan oleh publik yang merasakan. Baik. Satu lagi Mbak terakhir, menurut saya yang terpenting adalah tadi saya mau menanggapi soal rekonsiliasi apapun itu. Yang penting sebenarnya begini, demokrasi juga merosot. Kita ingat dulu Orde Baru juga munculnya dengan kata-kata demokrasi loh. Demokrasi Orde Baru, demokrasi Pancasila, tapi akhirnya yang muncul adalah otoritarianisme baru yang beralasan apapun itu rekonsiliasi lah atas nama pertumbuhan ekonomi lah. Yang kita harus jaga bagaimana rakyat jangan takut untuk terlibat, untuk paling tidak dia mengkritisi dan bagaimana komitmen negara untuk menyelesaikan proses-proses hukum yang dianggap itu menzalimi masyarakat. Itu concern dari menurut saya capres nomor 1 kemarin. Sehingga beliau mengangkat beberapa isu krusial di masyarakat. Oke, baik Mas Dimas dan juga Pak Teguh, kita tahan dulu perbincangan karena kita harus mengikuti jeda berikut, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.